Oke guys, kali ini kok ada servisan. Nah ini strapnya udah burik kayak gini guys ya. 3 jam tangan ini strapnya mengalami strap burik semua kayak gini guys. Nah gitu. Oke, yang pertama kita servis ini dulu. Ini kalau misalkan strapnya tak remove bisa nggak, soalnya ini dia menggunakan strap kalep, bukan strap kulit asli ya. Oke, untuk membuka strap kita perlu ini ada banyak cara. Kita bisa menggunakan apapun, namun yang lebih pasnya menggunakan yang seperti ini, ada kowakannya seperti itu, yang cara yang efektif atau cara umum. Nah, gitu. Nah, ini tuh ada gimana ini, ada juga yang seperti ini. Nah, ini yang panjang ya, sama kita gunakan yang apa ini, yang panjang ini bisa, yang pendek ini juga bisa gitu. Oke, aku menggunakan ini aja. Kita cari dulu di sini. Nah ini tuh ada, hati-hati ini kalau tak remove bisa ndak ini. Tuh ini juga sudah mengalami kayak gini guys, sudah jadinya sudah buluk dan hancur ini. Ini tak ambilkan ini dulu. Nah ini, sebelum ke strapnya aku mau lihat dulu mesinnya ini apakah bisa perbaiki atau tidak. Oke, ini dia tidak sistemnya tidak ada kowakan ya di sininya, otomatis bukanya harus menggunakan, karena ada kowakannya di pinggirnya ini. Kita menggunakan seperti alat seperti ini guys. Untuk penggunaan alat ini hati-hati ya, nanti kalau misalkan salah itu bisa merusak mesin. Ini menggunakan mesin jenis ini ya, T209, itu sama halnya dengan mesin SL68, yaitu disebut mesin kaleng. Nah, namun ini mesinnya ini udah agak bocor. Oke, kita perbaiki dulu. Aduh, ini ada baterai bekas, ini kayaknya masih tak taruh situ soalnya. Coba kita cek. Nah itu baterai baru, ini bekasnya bukan bekas, ini masih hidup ya. Tapi ini ada kayak gini tuh bisa, kalau misalkan mesinnya kayak gini. Nah ini tuh jamur ini kalau misalkan nggak dibersihkan tuh dia akan merusak mesin nantinya ke IC. Coba kita bersihkan. Namun untuk membersihkan ini juga ada resikonya, kalau salah itu bisa mati. Bersihkannya kayak gini, tapi nggak perlu ditekan, di pinggirnya ada atas kayak gini. Nah gini aja untuk mengurangi resiko. Nah ini IC-nya juga sedikit gak apa-apa. Nah ini tidak apa-apa kalau udah kayak gini, untuk meminimalisir resiko saja gitu. Ini udah, ini atasnya ini ya itu aja cukup. Lalu kita pasang seperti ini, pasang kembali.
Oke, pada kasus strap seperti ini, strap ini nggak bisa kalau misalkan tak perbaiki. Aku coba menggunakan inilah. Kalau bisa ya kita gunakan ini untuk meminimaliskan biaya anggaran. Nah gitu, kita gunakan teknik seadanya dulu. Nah ini ya, ini jadinya nanti kayak kain ya, kanvas ya. Ini sebenarnya sudah tak bersihkan. Nah, jadinya seperti ini nih ya. Ini biasalah di tukang servis kotor itu kayak biasa. Karena kita manajemen sendiri ya, gitu, seperti kata Bob Sadino gitu, sekecil apapun gitu, Anda adalah bosnya gitu. Kadang sebesar apapun Anda hanyalah seorang karyawan, tetap seorang karyawan meskipun jabatannya tinggi. Itu kata Bob Sadino gitu, seorang pakar ekonomi yang menguasai bidang ekonomi, yang paham bidang ekonomi. Nah seperti itu, kita bersihkan dulu. Itu ini bersihkan dulu. Kata-katanya Bob Sadino selalu mengarah ke ekonomi karena dia sukses di bidang ekonomi. Nah gitu, itu Bob Sadino. Lalu ini katanya orang sukses juga, yaitu Jack Ma, orang sukses dari Chinese ya gitu, yang memiliki usaha marketplace yaitu Alibaba. Ya, Alibaba ini memiliki member dari perusahaan-perusahaan besar. Bahkan kalau kita impor barang dari Cina ya, melaluinya Alibaba itu. Jack Ma berkata, sekecil maksudnya seindah apapun nasihat Anda, itu akan terdengar seperti kentut. Nah, gitu. Kalau kita belum berhasil, belum sukses, belum kaya, istilahnya Jack Ma itu. Karena dalam ekonomi ini yang diukur adalah kesuksesannya, gitu, bukan tindakannya. Namun sejelek apapun gitu paribahasa Anda ketika Anda sudah sukses gitu, atau istilah Jack Ma itu mengistilahkan gitu, setelah Anda sukses, kentut Anda pun bisa menjadi motivasi, bisa menjadi motivasi ya, gitu maksud saya, motivasi ya, gitu. Itu Jack Ma gitu, bisa menjadi motivasi, kentutnya aja menjadi motivasi kalau sudah sukses. Itu kata Jack Ma ya. Semua kata-kata Bob Sadino itu mengarah ke filosofi, namun filosofinya bukan filosofi religi, filosofi bisnis, filosofi ekonomi gitu. Lalu Bob Sadino pernah berkata juga, ini yang agak nyeleneh ya gitu, yang sebagai sudah mahasiswa jangan tersinggung gitu. Mahasiswa adalah sampah gitu. Itu kalau kita legowo gitu, yang bagi mahasiswa itu ya dilihat, mahasiswa itu sampah, itu yang nyeleneh ya. Mungkin itu kalau menurut saya itu sih sah-sah saja, dan itu juga benar gitu. Karena apa? Banyak setelah lulus jadi mahasiswa itu dia berlomba-lomba cari kerja ke pabrik,
ke mana, ke kantoran yang sebenarnya itu diperuntukkan untuk anak-anak SMA, dan otak mahasiswa, otak sarjana ini kok bersaing dengan anak SMA gitu. Itu maka dari Bob Sadino dinamakan sampah gitu. Tapi ya kalau tergantung kita meninjunya dari mana. Kalau sisi positifnya ya seperti itu, kalau negatifnya ya aku nggak pernah baca apa itu memiliki pikiran negatif sih, jarang sih. Jadi aku kurang lihat dalam memiliki pikiran negatif ini. Ya kita sudah berusaha, paling enggak kita sudah berusaha menjadi mengejar ilmu pengetahuan. Nah gitu. Yang dimaksud Bob Sadino ini karena itu merupakan bahasa-bahasa filosofi atau istilahnya bahasa-bahasa yang untuk menerjemahkan tadi harus membutuhkan mantek dan majas gitu. Maka benar juga sebagai seorang insan terpelajar itu kalau bisa membuka apa itu lapangan kerja, bukan malah merusuhi lapangan kerja gitu maksudnya. Jadi itu seperti itu, karena memang dalam dunia lapangan itu yang selalu menjadi bos gitu, menjadi pimpinan adalah justru anak-anak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Itu realita, kita nggak boleh marah, memang itu fakta gitu. Karena apa ya, saat mahasiswa ini, karena aku sudah mengalami jadi mahasiswa itu mahasiswa istilahnya maba, mahasiswa abadi ya, gitu. Karena aku juga telat kemarin ya, telat masuknya soalnya aku kerja dulu gitu. Tapi masih ada seangkatan saya banyak, namun di semester akhir gitu. Jadi begini, apa ya, sampai mana tadi guys? Ini mahasiswa itu selalu diminta, selalu dididik untuk menjadi tenaga siap saji. Nah gitu. Tenaga siap saji apa? Karena ini khususnya dalam ilmu ekonomi, yaitu jurusan saya ekonomi. Nah, gitu. Ekonomi lebih tepatnya ke manajemen, nah, gitu. Makanya saat ini ujian saya adalah ekonomi, nah, gitu. Kasihan yang nggak jurusan ekonomi, dia tidak jurusan ekonomi tapi ujiannya ekonomi, nah, gitu. Itu kasihan. Oke, ini tak buat seperti ini bisa ndak? Aku ini masih uji coba guys. Soalnya biasanya kalau yang bisa kayak gitu kulit asli ya. Nah, tenaga siap saji ini itu kalau dari unsur makna itu luas ya gitu. Maknanya luas ya, tadi kita dalam apa itu mantek maupun majas itu adalah susunan bahasa, tergantung susunnya bahasa itu mengarah kemana gitu. Kalau dalam arti Arabiahnya itu ada istilah apa, siyahul kalam itu. Nah, gitu. Jadi seperti ini. Tenaga siap saji ini gitu, itu kalau saya di situ saya pelajari itu lebih dibutuhkan untuk menjadi tenaga di perkantoran untuk perusahaan-perusahaan besar gitu. Meskipun di ekonomi juga, kalau di tempat saya itu adanya istilahnya soft skill, itu program pertumbuhan untuk berpikir berbisnis. Namun itu kalau saya rasa kurang efektif, malah apa ya, kurang efektif sebagai saya pelaku, sebagai seorang usaha dan mempelajari itu kurang efektif bagi saya.
setelah sampai sini ya gitu, setelah sampai situ dulu aku waktu apa ya SD, SMP dan SMA itu haus banget akan ilmu pengetahuan. Nah, gitu. Namun setelah ke perguruan tinggi itu kehausan saya itu sudah hilang. Gitu. Sudah hilang, nggak tahu kenapa itu hilang sendiri. Untuk mencari wawasan yang saya cari itu udah hilang, udah mentok. Nah, jadi udah jarang baca-baca, paling bacanya apa berita gitu. Namun ya tadi gitu, kebanyakan orang-orang yang sukses di bidang bisnis adalah justru mereka yang apa tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi ya gitu. Bukan kebanyakan, itu hanya kalau saya 50-50 lah, tergantung yang menilai. Yang sukses dari sudah sekolah tinggi itu juga banyak gitu. Jadi bedanya di mana? Itu ada bedanya kalau aku sudah pernah mengalami ya, ini sesuai pengalaman saya, jadi saya cerita tentunya sesudah saya praktekkan dan saya alami. Orang-orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal itu formal yang ketika sukses karena ini kesuksesan selalu diukur dengan tingkat kekayaan. Nah gitu, oke, kita mengikuti hukum kesuksesan itu sendiri. Itu dia kepuasannya itu kurang, gitu, kurang. Namun juga banyak yang sudah mengenyam perguruan tinggi namun tingkat sudah sukses namun masih kurang juga banyak. Kurangnya bagaimana? Kurang bisa menikmati apa yang sudah dia dapat. Jadi dalam dirinya itu kayak ada yang kurang gitu. Banyak ya. Seperti salah satu contoh kita Atta Halilintar gitu. Atta Halilintar itu sampai dia kejar paket setelah dia sukses. Namun tetap dia akan merasakan jiwa yang kurang kalau misalkan dia mengarahnya untuk menjadi mencari ilmu yang formal, atau misalkan bukan masa itu ada yang kurangnya seperti apa gitu. Mindsetnya, pola pikirnya juga berbeda rata-rata di situ. Dia tetap gimana ya, kalau saya sendiri yang merasakan itu ada yang kurang. Meskipun kita sukses dengan itu, kalau belum pernah mengenyang perguruan tinggi, pendidikan formal, maksudnya bukan hanya perguruan tinggi, sekolah sampai SMA. Meskipun saya perjuangan banget untuk mulai dari SMP, ini SD bahkan sampai SMA sampai kuliah itu perjuangan banget saya biaya sendiri guys, biaya sendiri. Bukan berarti teman-teman yang tidak memiliki kesempatan untuk ke perguruan tinggi itu ya temu begini tidak seperti itu. Saya biaya sendiri ya, gitu, mengorbankan waktu beberapa tahun gitu ya, nggak lama sih, sekitar berapa itu 3 atau 2 tahunan atau 3 tahun itu baru saya sekolah gitu. Itu tentunya menggunakan biaya sendiri. Waktu SMA juga sama, aku kekurangan, jadi separuh perjalanan sekolah itu aku juga membayarnya setelah saya bekerja gitu. Maksud saya itu gitu, bukan terus mentang-mentang dikasih kesempatan begini, enggak seperti itu. Saya biaya sendiri. Kalau saya dibiayain gitu, itu mungkin aku bicara seperti ini itu kurang pantas karena aku sekolah dibiayain, tapi ini aku sekolah biaya sendiri, jadi pantas-pantas saja, sah-sah saja gitu loh. Maksud saya itu seperti itu. Terus ini kenapa aku milih entrepreneurship atau wirausaha seperti ini. Kalau aku menggunakan ijazah kayak kemarin itu dengan misalkan nominal gaji 5 juta
gitu. 5 juta misalkan di Jakarta kan, di Telkom atau di mana itu biaya angsuran saya. Aku punya hutang karena waktu itu sebelum corona aku krisis dan bangkrut, punya hutang yang cicilannya per bulan itu kurang lebih 5 juta ya, 5 jutaan inilah per bulannya. Jadi aku memutuskan untuk entrepreneur gitu, entrepreneurship seperti itu. Aku sempat nganggur itu istilah maraton ya, kita mundur ke belakang itu mencari ancang-ancang untuk maju ke depan seperti itu maju ke depan. Nah ini kita gitu. Jadi setelah entrepreneur ini kemarin aku punya modal dikit, itu sekitar berapa juta. Aku belanja dompet berapa juta Bu? Belanja dompet kemarin berapa juta, dompet kulit? 5 juta ya, 5 juta. Aku punya uang cuma 5 juta. Itu saja. Yang angsurannya itu 5 juta. Bingung aku. Sempat down aku. Terkena sindrom down gitu. Dompet kulit. Aku berpikir gitu, ini karena jiwa entrepreneur saya, buka-buka internet gitu. Jiwa entrepreneur sudah pengalaman ya. Lalu ada dompet kulit ular, dompet kulit ular ini. Terus dompet kulit sapi gitu dijual di marketplace itu dengan harga yang sangat murah. Dan itu home industry tanpa label. Dompet itu tidak memiliki label karena dari home industry. Beda dengan dompet yang buatan pabrik yang biasanya ada brand-brandnya itu. Nah, gitu. Yang pertama saya lihat itu bukan kualitasnya, bukan. Saya lihat adalah bentuknya dulu, bentuknya itu eksotis sekali, itu klasik atau gimana ya, karena dari home industry itu. Setelah bentuknya bagus, maka saya order sedikit dulu, sedikit. Kok bagus ya gitu, kok bagus, udah aku istilah ekonomi itu ada apa itu, konsep judi ya, konsepnya itu seperti judi, kalau istilahnya itu seperti itu, perjudian dalam otakku ya, kalau bahasa puitisnya itu seperti itu. Aku beli dompet kulit ular yang aku kemarin belanja itu seharga 25.000 per piece-nya. Lalu tak jual di jalanan pasar malam dengan harga 120. Baru jualan 1 hari itu mendapatkan uang sekitar 400.000 gitu, dari jualan dompet dan jam, beberapa jam selesai. Lalu terserang corona, gitu akhirnya nggak boleh jualan. Aku bingung, sedangkan cicilan ini itu berjalan sampai aku minta penangguhan begini ya gitu kan. Penangguhan berapa, 1 bulan itu kemarin, 3 bulan atau berapa itu, karena cicilan saya itu memang banyak, itu total semuanya itu ratusan juta. Maka aku mencoba untuk online biasa, memasarkannya secara online. Nah, gitu. Jadi yang dompet kulit apa itu ular ini, kalau aku jual di toko offline itu pasar malam, jalanan tak jual 120 laku. Namun online ini bersaing, harga segitu nggak kuat gitu. Akhirnya tak turunkan harga 50.000, 100.000 atau 50.000 Bu kemarin Bu. Aku online nih jual harga dompet kulit ular 85, aku jualnya 85 waktu itu. Secara online saya antar sendiri ya gitu. Jadi saya memastikan bahwa dompet yang saya jual ini benar-benar dompet kulit ular gitu. Akhirnya saya jualan itu 1 kotak dus saja, itu bisa membayar cicilan yang 5 juta itu, 1 kotak dus. Lalu saya sampai rumah berpikir, karena istri saya hamil gitu, hamil, dan kita tidak bisa
door to door atau face to face memberikan pelayanan, yaitu dengan cara sistem COD mengantarkan langsung gitu. Nah, gitu. Akhirnya aku ada laptop tua yang bekas saya sekolah dulu, bekas saya belajar dulu, itu tak otak-atik. Aku mencoba di peruntungan AdSense. Nah, gitu. Aku belajar SEO dan kode-kode HTML. Itu juga melalui internet, melalui Google. Karena memang aku dulu nggak bisa untuk IT ya, sekarang lupa. Dulu nggak bisa, sudah nggak bisa, lupa gitu. IQ-nya bodoh di bidang ilmu pengetahuan. Nah, karena ini terpaksa aku mengembangkan itu, membuat narasi dompet kulit ular ini adalah home industry dari daerah saya dan memiliki mitos. Nah, mitos itu adalah kepercayaan bahwa siapa yang memiliki dompet ini, keberuntungan terutama rezeki itu akan datang dari berbagai sumber. Aku seperti itu. Jadi ada dompet apa itu, dompet kulit sapi, kulit ular gitu, itu tak iklankan secara sebentar. Nah, akhirnya aku belajar AdSense ini gitu, lalu mendapatkan omset yang ngeri itu artinya tuh setiap hari itu ngirim hingga terjual lah dompet yang mulanya aku jualnya dompet saja, meskipun punya stok jam banyak, yang bulannya saya belanja 5 juta hingga aku mendapatkan margin atau laba ini per bulannya lebih dari 5 juta yang bisa buat saya ngangsur kredit saya, angsuran saya itu yang nominalnya 5 juta seperti itu. Nah, gitu. Jadi aku dulu kerjanya tiduran di kamar, nggak pernah keluar kamar sama sekali. Bahkan itu namanya orang desa, aku dikira punya pesugihan gitu, dikira punya pesugihan. Jadi kerjaku di kamar saja sambil tidur, sambil pencet laptop saja. Lalu saya menjadi customer service gitu, atau melayani customer ini melalui WhatsApp. Jadi tinggal tidak tidur itu sampai anak saya lahir gitu. Namun saya nggak pernah tidur waktu itu, nggak pernah tidur. Mata saya menghadap laptop terus 24 jam, paling dari 1 jam, karena memang membayar angsuran ini. Nah, itu akhirnya aku sudah mengetahui rahasia coding dari HTML itu, saya permak gitu. Karena aku menggunakan itu AdSense ya dari FB, saya permak, saya otak-atik sehingga aku tahu rahasia dan kelemahannya gitu. Lalu naik jual 1 bulan tuh 1 minggu pernah 20 juta pernah gitu. Akhirnya yang seharusnya itu mungkin karena memang rezeki atau apa, aku juga nggak tahu. Akhirnya aku dapat kontak sama Facebook, tidak diskusi, ditelepon sama Facebook. Pihak Facebook itu menelpon saya, pertama melalui FB dulu, dapat notifikasi, lalu kita berbincang-bincang, ngobrol, nelpon, karena sinyal di tempat saya itu susah juga. Akhirnya ya pokoknya ditelepon. Nomor teleponnya itu nomor telepon biasa, nomor telepon rumah kayaknya, itu kantor. Terus ya diskusi. Ternyata IT dalam Facebook saya sebagai security itu beda dengan teknik saya gitu. Jadi teknik ini itu beda, yang diajarkan itu beda, aku tak kasih tahu. Gitu. Lalu katanya dia juga memberi saya imbalan 7 juta waktu itu. Ya, aku suka. Ternyata malah tidak bisa, semua yang saya gunakan itu malah tidak bisa, kan kurang ajar aku gitu. Lalu aku menggunakan teknik curang, yaitu serigala. Aku namakan serigala ini teknik curang, sehingga aku istilahnya itu traffic error marketing, yang saya sebutkan seperti itu, traffic error marketing gitu. Jadi akun AdSense saya dan user saya pertaruhkan di situ
Nah, gitu dalam waktu 3 bulan ini, gitu yang seharusnya itu masih 1 tahun lebih, saya akan menutup hutang-hutang saya. Namun untuk jangka panjangnya saya akan kalah di jangka panjang, karena yang namanya bisnis itu ada istilahnya jangka panjang dan jangka pendek. Saya mengorbankan jangka panjang saya ini demi jangka pendek. Saya ledakan dar gitu, pecah, dapat uang sekitar segitu, bisa melunasi hutang-hutang saya itu atau kredit saya itu lunas semua. Dan saya dibanet permanen dari akun itu, gitu. Akhirnya kan namanya kalau saya jalan sampai istilah jalan dengan keadaan cacat karena saya sudah dibatasi sedikit, maka saya biarkan sekalian gitu. Akhirnya benar-benar lumpuh bisnisnya. Itu yang penting hutangnya atau kredit saya itu udah lunas. Nah, dalam teknik traffic error marketing ini sering digunakan pihak-pihak perusahaan atau pabrik yang sudah mengalami kebangkrutan. Ini sekedar teori karena aku belum pernah kerja di pabrik ya, sekedar teori. Untuk yang ini bisa, ini nanti saya gunakan, ini juga bisa. Namun kalau aku menggunakan di sini itu kamera saya merespon panas. Ini sementara ini dulu yang saya respon, nah gitu. Sebentar yang ini, terus ininya juga kotor ya gitu. Kalau pabrik itu sudah di ambang kebangkrutan atau di ujung tanduk itu rata pabrik akan mengorbankan pabriknya dengan cara apa? Dibakar pabriknya. Nah ini cuma teori karena aku belum pernah membakar pabrik soalnya gitu, belum pernah, nggak tahu kalau besok gitu. Dibakar pabriknya sehingga pabrik itu mendapatkan apa? Ganti rugi yang pabriknya semula dijual seandainya kan karena bangkrut, terus pabrik juga spekulasi tak jual di ekonomi yang rendah seperti ini, maka akan memiliki nilai jual yang murah, maka dibakar. Pabrik itu mendapatkan asuransi dari pihak asuransi ya gitu, seperti itu guys. Oke, ini tekniknya sama, nanti saya semprot seperti ini supaya ini bagus. Oke, sebentar ini dulu guys ya. Oke, nantikan teknik-teknik saya tetap di channel Jendela Wali.